Shalom, Ibu Bapak, Saudara dan Saudari yang dikasihi Tuhan. Terima kasih sudah mampir kembali ke kanal YouTube ini. Kita akan menggumuli firman Tuhan dari Mazmur 65 ayat 1 sampai ayat 9. Inilah firman Tuhan. Saya bacakan dalam terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia TBLI yang terbaru. Demikian bunyinya. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, nyanyian. Bagimulah selayaknya puji-pujian ya Allah di Sion. Kepadamulah orang membayar najar, hai engkau yang mendengarkan doa. Kepadamulah semua orang datang menghadap karena bersalah. Pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, tetapi engkaulah yang menghapuskannya. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan bawa dekat kepadamu. Ia akan tinggal di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan engkau menjawab kami, ya Allah yang menyelamatkan kami. Engkaulah kepercayaan segala ujung bumi dan samudra-samudra yang jauh. Engkaulah yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatanmu, sedang pinggangmu berikatkan keperkasaan. Engkaulah yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya, dan kegemparan bangsa-bangsa. Maka orang-orang yang tinggal di ujung-ujung bumi kagum akan tanda-tanda mujizatmu. Tempat terbitnya pagi dan berlalunya senja, kau buat bersorak-sorai. Demikian firman Tuhan. Ibu, Bapak, Saudara, jika ditanya kira-kira apalah yang paling sulit hari-hari ini kita jalani dalam kehidupan kita? Banyak orang berkata cari uang, cari duit lah yang paling sulit. Sebagian lagi berkata masuk ASN atau PNS itulah yang sulit. Masuk tentara atau masuk polisi atau bahkan mungkin masuk perguruan tinggi negeri, bagi orang itulah yang paling sulit. Dan sebagian orang merasa yang paling sulit itu mungkin berbahagia dalam kehidupan rumah tangga. Tapi Ibu Bapak, rupanya dari semua daftar kesulitan itu, satu yang benar-benar paling sulit saat-saat ini adalah apa? Sulit untuk takjub dengan kebaikan-kebaikan Allah. Sulit sekali untuk benar-benar bisa bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Orang hari-hari ini mampu bersyukur tapi sangat temporal, sangat sesaat, sangat di permukaan, sangat renyah, sangat rapuh. Hanya ketika dapat sesuatu, mungkin dia bersyukur tapi hanya karena sesuatu itu. Karena dia berlibur, pulang-pulang kembali stres. Jarang bisa memperoleh dan merasakan syukur itu dalam atau mendalam banget dalam kehidupan. Itulah Ibu Bapak Saudara yang sedang digumulkan kembali bagi kita melalui Mazmur 65 ini. Dengan sedikitnya ada 3 tempat, 3 alasan, 3 keadaan di mana kita menemukan dan menghidupkan kembali rasa takjub kita, rasa heran Allah kita akan Allah kita. Seperti lagu itu, ku heran Allah mau memberi rahmatnya bagi kita. Yang pertama-tama dirujuk di dalam ayat 1 dan khususnya ayat 2. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud nyanyian, bagimulah selayaknya puji-pujian ya Allah di Sion. Kepadamulah orang benar, orang membayar najar. Karena apa? Ayat 3 disebut, karena engkau yang mendengarkan doa.
alasan pertama, keadaan pertama, tempat yang pertama di mana kita mengalami rasa syukur, rasa takjub itu kembali adalah ketika kita bicara tentang doa. Ketika kita terhubung dan merenungkan kembali doa-doa kita dengan Tuhan. Karena Ibu Bapak Saudara, ayat ini memberitahu bahwa Tuhan punya sifat, salah satunya adalah senang dengan doa-doa kita. Itu maka dari sejak kita kecil sampai sekarang tidak pernah kita diajarkan berhenti berdoa. Semua usia, berapapun kakek dan neneknya usia kita, selalu disebut tetaplah, tekunlah, teruslah berdoa. Karena Tuhan kita itu adalah Tuhan Sang Penjawab doa. Bahkan oleh pemazmur ini dibuktikan dengan ayat bagian 3 bait kedua dan ayat 4 bagian pertama. Kepadamulah semua orang datang, semua orang, tidak hanya seseorang. Semua orang datang menghadap karena bersalah. Ada sebuah gambar tentang bagaimana orang zaman dulu menghadapi kesesakan dalam hidupnya. Sehingga ternyata kalau sudah dalam kesulitan, sudah dalam persoalan, kita mungkin bisa seperti setan yang sedang terjepit itu pun tetap datang minta tolong sama Tuhan, pindahkanlah, usirkan, lemparkan, campakkanlah aku ke sana. Tidak ada ateis kalau sudah terjadi persoalan. Tidak ada ateis kalau sudah terjadi kesesakan. Semua datang mohon ampun sama Tuhan. Saya waktu melayani di Aceh masih mudah mengingat dan melihat kalau waktu dulu ada disebut ada semacam kemungkinan akan terjadinya kontak senjata dengan kelompok bersenjata di waktu itu tertentu, orang-orang pada rajin berdoa. Saya melihat kalau terjadi gempa, semua orang pada sujud dan lipat tangan di hadapan Tuhan. Tidak ada memang ateis kalau sudah terjadi persoalan itu, maka disebut semua orang datang menghadap. Itulah alasan pertama kenapa disebut doa itu menjadi tempat di mana kita harus bersyukur akan Allah. Karena Dia Allah pendengar doa, penjawab doa. Jadi dulu kejadiannya begini. Lagunya kalau orang-orang muda melewati Lombang Sera-Sera, ada sebuah mungkin itu namanya jurang yang amat menakutkan, menyeramkan. Kalau anak-anak muda dalam perjalanan naik bis langsung nyanyi. Olan Yesus dohu bain dongaku. Itulah kalau lagi melewati Lombang Sera-Sera. Tapi begitu lewat, kemanalah sayang tujuan kita berdua. Kira-kira begitu lagunya kalau tidak salah. Artinya apa? Dalam kesesakan yang paling sesak sekali, semua orang larinya kemana? Doa. Maka pertama bersyukurlah. Karena Tuhan kita adalah Tuhan pendengar doa. Bahkan Dia oleh ayat 6 disebut penjawab doa. Walau tidak selalu persis seperti yang kita mau. Karena tidak bisa tidak, kita ini kadang seperti anak yang lagi tumbuh kembang. Mau pulpen pun dapat kita bisa masukkan dalam mulut kita, mau jeruk, mau mangga, mau kopi, bahkan mungkin helm bapaknya pun anak itu akan masukkan ke dalam mulutnya. Tapi pertanyaannya, apakah orang tua itu kurang sayang ketika dia tidak mengizinkan jarum peniti itu dimasukkan ke dalam mulut? Bukan, dia justru karena sayangnya dia tidak menginginkan sesuatu yang mungkin kelihatan seperti tidak masalah pun, itu tidak diizinkannya terjadi dalam kehidupan kita.
Jadi kenapa hari ini kita boleh bersyukur? Kenapa kita harus takjub sama Tuhan hari ini? Karena Bapak Ibu Saudara, apa yang kamu hidupi sekarang sebenarnya bukan tentang kamu. Itu karena Tuhan senang dengan doa-doamu. Itu alasan pertama. Lalu yang kedua, di ayat berikutnya, Dia menghapuskan pelanggaran. Disebut oleh ayat 4 bait yang berikutnya, pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami. Tetapi Engkaulah yang menghapuskannya. Olodu belga dosata sia pamatangta. Olodu belga rimasta sian pamatangta. Mungkin tubuh kita hanya paling jauh 2 meter. Timbangan kita mungkin 100 kilo atau mungkin lebih sikit gitu. Halayang gupangalahota dosata gajang nirohata gijang nirohata bisa lebih dari situ. Tetapi Bapak Saudara, Dia menghapus pelanggaran-pelanggaran kita. Mungkin kita tidak punya banyak rupiah, tidak punya banyak harta, tidak punya banyak kehebatan yang kita bisa selalu syukuri dalam hidup kita. Tetapi satu alasan kenapa kita bisa tersenyum hari ini, karena sebusuk dan seburuk apapun masa lalu kita, masa depan kita masih menjadi suci. Karena Dia, Sang Pemelihara hidup itu, tidak hitung-hitung kesalahan kita. Kalau kita mungkin sudah paling rajin menghitung-hitung kesalahan orang lain kepada kita, padahal Tuhan tidak menghitung-hitungkannya bagi kita. Pernah seorang yang merasa bisa bolak-balik naik sorga gitu ya, tanda petik merasa, dia merasa, saya tadi malam ketemu dengan Tuhan Yesus di sorga, begitu. Lalu seorang temannya menyebut, saya agak penasaran, boleh nggak kamu nanya sama Tuhan, kalau kamu tiap waktu, tiap kesempatan ada bisa ketemu dengan Tuhan, tanyain dong, apa dosa saya yang paling memalukan, yang paling saya tidak pengen ingat dalam hidup saya. Dari semua kesalahan, pelanggaran saya, itulah yang paling saya anggap paling suram sepanjang hidup saya. Oke, kata si sang pengaku tadi. Lalu sekian hari kemudian dia berkata, tahu tidak, saya sudah ketemu Tuhan, saya sudah tanya apa dosamu yang paling kamu tidak ingin ingat itu. Oh ya, Tuhan jawab apa? Begini, begitu. Lalu temannya itu menjawab, justru karena itulah saya agak ragu dengan pengakuan-pengakuanmu itu. Saya ragu dengan kalau kamu bicara, kamu bolak-balik ketemu Tuhan dan tanya Tuhan di sorga. Sebab kalau yang kamu temui itu adalah benar-benar Tuhan, mestinya Dia tidak ingat kesalahan saya. Karena apa? Tuhan telah menghapuskannya. Siapa kita yang tidak punya masa lalu? Karena kita tidak mungkin menjadi manusia pada hari ini tanpa perjalanan masa lalu kita. Plus minusnya perjalanan itu pasti ada. Bahkan ketika kita mengaku bahwa saya tidak berdosa, jangan-jangan kita seperti yang disangkakan oleh Paulus. Kita sedang membohongi diri kita sendiri, bukan? Tetapi ada harapan bagi kita, ada pujian bagi kita, ada sukacita bagi kita. Karena apa? Tuhan berkenan atas pengampunan. Atas orang-orang yang mau datang kepadanya menghadap Dia karena bersalah, Tuhan mengampuninya. Maka kalau kita ingat di ibadah minggu kita di gereja,
Kita punya banyak dan kita punya banyak dosa, dan masing-masing kita yang datang beribadah itu dosa kita beda-beda, tetapi apa? Pengakuan kita tetap sama. Mau besar, mau kecil, mau banyak, mau sedikit, doa kita, doa pengakuannya itu tetap sama. Kecuali dalam liturgi-liturgi tertentu yang kadangkala agak unik, doa ama, doa kaum bapak. Kami kaum bapak berdosa begini. Doa pengakuan dosa ibu, I.2, kami kaum ibu berdosa seperti ini. Maksudnya anak-anak, kami berdosa seperti ini. Sebenarnya mau dibikin pun B bapak, I ibu, A anak, semua sama. Sama apa? Sama-sama berdosa dan sama-sama memerlukan pengampunan di hadapan Allah, mau sebesar dan sekecil apapun dosa kita. Itu yang sedang mau dicontohkan oleh gereja. Rap mauas dohita sudedi hasesani dosata. Dan alasan kenapa kita bersuka cita, karena Tuhan mengampuni dosa. Tuhan menghapus dosa-dosa kita. Yang ketiga dan sekaligus yang terakhir, Ibu Bapak Saudara, ditunjukkan oleh ayat yang kelima bagi kita. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan bawa dekat kepadamu. Ia akan tinggal di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Ibu Bapak Saudara, panjang penjelasan mengenai ayat yang kelima ini. Tapi intinya adalah alasan ketiga, kenapa kita hari ini tersenyum, takjub, bersyukur, dan seterusnya. Kita bersyukur akan Allah, takjub akan Allah, karena Tuhan selalu dekat dengan kita. Pertama, Dia mendengar doa, Dia menghapuskan dosa, Dia dekat dengan kita yang dikasihinya. Ibu Bapak Saudara, Dia tidak hanya menunjuk kita sebagai objek atau melibatkan kita sebagai subjek dalam rumahnya itu, tetapi kita juga seperti anak kandungnya sendiri. Selalu ada dengan Dia di sekeliling mejanya, kita selalu ada dan duduk bersama-sama dengan Dia. Itu alasannya kenapa dalam kedekatan itu kita patut bersyukur. Dan yang kedua, Dia tidak dibatasi oleh apapun wilayah geografis teritorial. Karena kalau kita lihat di ayat 6, perbuatan-perbuatan yang dahsyat, dengan keadilan engkau menjawab kami, ya Allah yang menyelamatkan kami, engkaulah kepercayaan segala ujung bumi, segala samudra-samudra yang jauh. Kedekatan kita dengan Allah tidak dibatasi oleh samudra, tidak dibatasi oleh ujung bumi. Entah di mana ujungnya kita tidak tahu, tapi karena dunia ini, bumi ini bulat, maka tidak ada pergumulan kita yang terlalu berat, yang terlalu sulit, sehingga Tuhan tidak mampu menjangkau kita. Seperti perahu murid-murid yang dihantam oleh gelombang itu, walau sudah 3, 4, atau mungkin 5 mil jauhnya, tidak ada perahu yang terlalu jauh bagi Tuhan untuk Dia jangkau, karena Dia Allah yang selalu dekat dengan kita. Ia tidak dibatasi oleh lautan dan samudra. Bahkan Dia tidak hanya sebagai pencipta, tetapi Dia terus menata dan bekerja, mencipta dan merawat semua ciptaan itu. Karena ayat 8 menyebut, atau dari ayat 7 disebut, engkaulah yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatanmu, sedang pinggangmu berikatkan keperkasaan. Engkaulah yang meredahkan lautan dan gelombang-gelombangnya dan kegemparan bangsa-bangsa. Jadi Tuhan itu tidak hanya menciptakan misalnya bola, menyediakan lapangan sepak bola, tapi Dia juga mengajari kita bagaimana mengoper bola. Kira-kira ilustrasi sederhana itu. Dia adalah Allah yang terus-menerus bekerja dalam semua perjalanan hidup kita. Maka tidak ada satu helaian tarikan napas kita hari ini pun yang luput dari kedekatan Allah terhadap kita.
Jadi Bapak Ibu Saudara, kesimpulannya adalah hidup itu sendiri adalah sesungguhnya alasan untuk memuji-muji Tuhan. Pujian itu tidak hanya meletak atau terletak pada lirik sebuah lagu, ungkapan sebuah kata-kata, tetapi seluruh kehidupan itu adalah alasanku untuk bersyukur dan takjub akan Tuhan. Amin, kita bersyukur. Bapa di dalam Yesus Kristus, terima kasih telah mengingatkan kami kembali akan rasa takjub kami terhadap-Mu. Biarlah Tuhan ini menjadi pengingat yang sungguh-sungguh membawa kami kembali hadir dengan hidup sebagai puji-pujian kepada-Mu. Karena Engkaulah yang mendengarkan doa kami. Engkaulah yang mengampuni dan melepaskan kami dari segala dosa dan kejahatan kami. Dan Engkau Allah yang selalu dekat senantiasa dengan kami. Sehingga kami selalu kenyang bersama-sama dengan Engkau. Dalam Yesus Kristus kami bersyukur. Amin.